Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan. Kita ada di channel kita. Di depan saya ini ada buku. Kita mau bahas buku ini. Sebenarnya saya belum baca, tapi saya udah terdorong untuk menyampaikan kepada teman-teman yang sedang nonton. Buku ini judulnya sorry ya, ini karena pakai kamera depan jadi bacanya kebalik nih. Hayatus Sahabah. Jadi ini kisah kehidupan para sahabat Rasulullah. Jadi di sini melukiskan perjuangan sahabat, kedermawanannya, akhlaknya, sifatnya, sikapnya, kekuatan imannya dalam berbagai situasi yang dihadapi pada kala itu, bersumber dari ribuan nas yang ada di kitab hadis, tafsir, dan sejarah. Buku ini dikarang oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dari Kandal. Al-Kandal, biasanya kalau nama itu di belakangnya ada Al-Bukhari, berarti jadi Imam Bukhari jadi dari Bukhara gitu ya. Al-Kandahlawi dari Kandal, itu ada di daerah India. Alhamdulillah, orang India banyak sekali melahirkan penulis-penulis yang handal. Nah, ini terkait dengan Syekh Muhammad Yusuf ini, kira-kira beliau hidup dan meninggalnya itu sekitar 1965. Nah, jadi sekitar kita belum lahir. Sekarang bulan Mei 2022. Oke, kita langsung cek aja apa sih di dalam isi buku Hayatus Sahabah. Yang pertama, ini bagian dakwah. Jadi Syekh Muhammad Yusuf menukil dalam bab pertama itu soal dakwah. Jadi sahabat Nabi gemar berdakwah. Dakwahnya bagaimana? Mendakwahi orang per orang, dibahas di sini. Mendakwahi pribadi musyrik yang menolak Islam. Bagaimana mereka sahabat mendakwahi dua orang sekaligus, sekelompok orang banyak. Bagaimana dia mendakwahi kabilah Arab, dakwah di pasar, di tengah perjalanan, dakwah dengan berjalan kaki, dakwah di tengah peperangan. Bagaimana mereka mengutus untuk berdakwah ke suatu negeri gitu ya, kemudian mengirim pasukan untuk berdakwah, mendakwahkan ibadah yang fardu, mendakwahi para pemimpin melalui surat, kisah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, kisah perjanjian Hudaybiyah, kisah masuk Islamnya Amr bin Ash, Khalid bin Walid gitu ya, kisah Fathul Mekah, kisah masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal, masuk Islamnya Safwan bin Umayyah, Al-Haris bin Hisam, Bani Sakif, penduduk Taif, dan dakwah para sahabat Nabi, dakwah sahabat di tengah kabilah dan kaumnya di tengah perang. Kemudian bab yang kedua terkait dengan baiat. Jadi sahabat berbaiat untuk masuk Islam, untuk melaksanakan amalan Islam, untuk memberi bantuan, untuk berjihad, untuk mati dalam menjalankan ibadah gitu ya, mendengarkan dan taat. Gimana baiatnya kaum perempuan, baiatnya anak kecil yang belum balik, baiatnya sahabat kepada khalifah. Itu bab 2. Bab 3 soal tabah di jalan Allah. Bagaimana diceritakan juga ketabahan Nabi Muhammad SAW, bagaimana menanggung derita kesulitan dalam berdakwah, dan bagaimana ketabahan sahabat dalam menanggung derita dakwah. Mereka menahan lapar, haus, menahan dingin, kekurangan kain,
ada rasa takut, dan bahkan menderita fisik, luka, sakit gitu. Kemudian bab 4 bicara tentang hijrah. Ada hijrah Nabi Muhammad bersama sahabat tercintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hijrahnya Umar, Utsman, Ali, hijrahnya Ja'far, Abu Salamah, Suhaib, Abdullah bin Jasi, Damrah, perempuan dan anak-anak, Zainab binti Rasulullah. Ini diceritakan ini kisah hijrahnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 5 bicara tentang pertolongan kaum Ansor. Nah, ini kaum yang ngebantuin para muhajirin, kaum muhajirin yang rela untuk berbagi dengan kaum muhajirin. Itu adalah kaum Ansor di Madinah. Jadi di sini dibahas bagaimana asal mula pertolongan kaum Ansor, persaudaraan di antara muhajirin dan Ansor. Dan kemudian dibahas juga tentang jihad. Panjang nih, banyak banget. Kemudian bagaimana bab 7 ini menjaga persatuan dan menghindari perselisihan. Ini membahas tentang penunjukan khalifah, musyawarah, kriteria khalifah, bagaimana mereka memilih kriteria pejabat. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Bab 8 berbicara tentang infak para sahabat di jalan Allah. Masya Allah, menginfakkan harta yang dicintai, infak untuk jihad fisabilillah, infak untuk kaum miskin, infak untuk mengislamkan orang, infak Abdullah bin Umar, infak Aisyah. Kemudian selanjutnya bab 9 membahas lepasnya para sahabat dari kecenderungan jiwa, bagaimana memutuskan ikatan jahiliyah demi memperkuat ikatan Islam, bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, mengutamakan cinta Nabi daripada mencintai dirinya sendiri. Itu sahabat, menghormati dan memuliakan Nabi. Masya Allah, banyak sekali ini dibahas ya. Kemudian bab selanjutnya akhlak dan watak para sahabat. Jadi ada menceritakan akhlak para sahabat, bagaimana kepandaiannya dalam menjaga sikap, rasa kasih, rasa malu, rendah hati, bagaimana mereka bergurau, keberanian, ketekunan, semangat, ketakwaan, kecemasan, tangisan. Masya Allah, banyak banget. Introspeksi diri, diam dan menjaga lisan, ucapan Rasulullah, senyuman tawa, ketenangan, kecemburuan. Masya Allah, ini banyak sekali diceritakan. Mas kawin, pergaulan kepada istri, suami dan anak-anak. Kemudian bab 11 keimanan para sahabat, keagungan iman, majelis iman. Masya Allah, tentang iman. Bab 12 berkumpulnya sahabat untuk sholat. Kemudian bab 13 minat dan dorongan sahabat untuk menuntut ilmu. Masya Allah, banyak sekali babnya nih, banyak sekali nih. Bab 14 kegemaran berzikir sahabat. Bab 15 doa sahabat. Bab 16 pidato. Bab 17 nasihat. Bab 18 bantuan goib, bantuan berupa malaikat. Malaikat memerangi dan menawan kaum musyrik. Sahabat melihat malaikat. Malaikat berbicara melalui lisan sahabat. Malaikat memandikan jenazah sahabat. Malaikat menghormati jenazah sahabat. Malaikat menanamkan ketakutan di hati musuh, mengalahkan musuh. Masya Allah, Masya Allah. Dan terakhir bab 19 faktor pertolongan gaib bagi sahabat. Jadi ini kira-kira jumlah halamannya
dari bab 1 sampai bab 19. Total halamannya ada sekitar 870-an halaman. Banyak sekali, mudah-mudahan buku banyak sekali manfaat dari buku ini yang bisa diambil pelajaran buat kita, karena sahabat itu adalah generasi terbaik, karena beliau sahabat ini langsung diajar, dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah yang hidup sejaman dengan Nabi. Berarti dia generasi pertama sebaik-baik umat. Itu maka perlu juga ya, selain membaca kisah perjalanan hidup Rasulullah, kita juga perlu membaca bagaimana sahabat-sahabat beliau, karakternya, sifat-sifatnya. Perlu kita baca untuk kita ambil pelajaran, hikmah di balik itu semua. Aku dapat dari marketplace. Ini buku ini murah banget ya. Kita cek ya harganya berapa nih kemarin saya beli ya. Aku beli 127.000. 127.000. Hey teman-teman, kalau ada yang berkenan mau baca ini tapi belum punya, mohon maaf ya, belum punya uang gitu ya, tolong tulis di komentar atau email ke email saya ya, marwan1313@gmail.com. Nanti tulis alamat di situ. Nanti insya Allah aneh siap bantu untuk give you for free, gitu ya. Saya kira itu dari saya malam ini. Terima kasih sudah nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.